bertanya, Kak, sholat apa buat orang punya hutang cepet bayar, Kak? Soalnya jumlahnya banyak, semoga masih rezeki. Sebenarnya memang kalau hutang itu sampai kapanpun tetap ditagih ya. Karena memang hutang itu sampai di akhirat pun tetap itu dipertanggungjawabkan gitu sama orang yang berhutang. Tapi pada saat Kak Zulfa, si pemilik uang itu, gini Kak, ikhlasin itu dalam arti kayak gini. Misalkan jumlah uangnya itu tus-tusan juta gitu ya, ikhlasin itu dalam artian bukan diikhlaskan uangnya Kak, tapi diikhlaskan kejadian itu. Bilang sama Allah, ya Allah, hamba ikhlaskan semua ini ya Allah karena Engkau. Jadi pertanyaannya nih Kak Zulfa, siapa yang membuat hutang piutang itu terjadi? Terus uangnya Kak Zulfa itu dapatnya dari mana? Maaf maksudnya uangnya Kak Zulfa yang kakak pinjamkan ke orang itu kan dapatnya dari Allah juga. Balik lagi dari Allah akhirnya ke orang itu. Ya udah, karena itu uang itu kan uangnya Allah gitu. Semua terjadi atas izin Allah, betul nggak? Kalau bukan karena atas izin Allah, itu semua nggak akan terjadi kok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pasti ada sebab akibat. Sebab akibat itu maksudnya kayak begini. Kita positif aja, maksudnya gini, kita berprasangka baik aja sama Allah. Barangkali nih uangnya Kak Zulfa di orang itu, pertama sebagai pengukur dosa, mungkin selama ini kita kurang sedekahnya. Lalu yang ketiga, mungkin Allah ingin mengganti yang lebih besar lagi dari itu ketika Kak Zulfa ikhlas. Memang ikhlas itu kalau orang bilang ngomong sih gampang gitu ya, tapi bismillah, coba deh niatkan semua karena Allah. Serius, karena saya sering banget Kak, dulu tuh saya tuh jualan suplemen ya, kadang tuh dihutangin sampai 48 box, sampai 48 box kan berarti satu kardus besar ya. Terus pernah juga sampai 4 kardus besar, ditagih juga orangnya susah. Akhirnya udah saya ikhlasin. Berapa tahun ya waktu itu ya, 3 tahun kemudian, pernah juga 6 bulan kemudian orangnya bayar tanpa saya tagih. Kan lumayan tuh, waktu itu suplemen itu satu dusnya itu harganya 120.000 dikali 48 berapa? Kan lumayan gitu. Tapi waktu itu butuh banget gitu, sedangkan orangnya nggak tahu kemana. Ya udah, kita mau kayak gimana lagi kalau bukan serahkan semuanya ke Allah gitu. Jadi kayak gitu Kak Zulfa. Bismillah Kak, pada saat Kak Zulfa ikhlas, utang orang itu diikhlasin, barangkali ya itu yang menjadikan pertama nih doa-doa Kak Zulfa terhambat karena kakak gak ikhlas. Jadi ikhlasnya itu maksudnya gini, bukan jumlah uangnya tapi kejadiannya itu. Semua tuh ada hikmahnya. Barangkali Allah itu mau kasih hadiah besar banget ke Kak Zulfa. Saya yakin banget Kak Zulfa bakal dapat rezeki besar banget setelah Kak Zulfa mengikhlaskan itu semua. Terus sholawatnya apa yang dibaca? Banyakin aja sholawat Jibril. Sebenarnya sih yang paling ini testimoni saya ya. Teman-teman bisa baca sholawat apa aja sebenarnya, apa yang disuka gitu. Tapi memang sholawat yang cepet banget mendatangkan pertolongan Allah itu sholawat munjiat. Itu yang pertama. Terus yang kedua sholawat adrikni gitu. Tapi balik lagi, sebenarnya ujung-ujungnya sholawat yang paling mudah diamalkan itu sholawat Jibril. Jangan sedikit. Kalau mau doanya diijabah, perbanyak 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 sambil aktivitas, kecuali di kamar mandi sama maaf kalau suami istri lagi berhubungan gak boleh gitu ya. Jadi perbanyak aja sholawat munjiatnya 500 kali, atau sholawat ardik ini setiap hari 4.000 kali, atau bisa juga sholawat Jibril 5.000, 10.000 semampunya Kak. Coba dulu Kak Zulfa yang paling Kak Zulfa bisa. Misalkan sholawat Jibril 5.000 kali, ya udah istiqomah aja dulu 40 hari. Istiqomah